Ya malam guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya sebelumnya, gimana kabar kalian semua? Semoga ya baik-baik aja ya. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas tentang apa ya, underbone sih. Soalnya kan kemarin gue baru aja ganti underbone. Sebenarnya bukan underbone yang kayak racing gitu, cuman ini gue make Footstep R15. Terus dipakein bracket di motor gue gitu. Cara masangnya bukan plug and play, bukan PNP, tapi Footstep ini bisa dipasang kalau make bracket yang warna hitam ini nih. Jadi underbone sendiri itu sebelumnya ya gue ngejelasin dulu underbone itu apa dan fungsinya itu apa. Underbone sendiri itu adalah kayak footstep gitu, cuman untuk dinaikkan gitu loh. Jadi supaya motor itu terlihat lebih sporty gitu. Sebenarnya fungsi dari underbone sendiri adalah untuk corneringan gitu loh. Selain itu corneringan juga untuk ya kayak style aja sih, kayak menambah kegantengan motor gitu loh, menambah style look motor kalian gitu loh. Gua sendiri pakai underbone itu karena ya menurut gue sih kebutuhan gitu loh, kebutuhan untuk cornering dan juga nambah style juga sih, biar lebih keren aja, lebih sporty gitu loh. Ini orang ngesen kiri tapi jalannya ke tengah anjir. Sebenarnya jadi gue di sini pakai underbone R15, bukan underbone sih tepatnya, tapi Footstep R15 gue pasang di sini. Jadi fungsinya seperti underbone gitu loh. Jadi ibaratnya underbone lah ya bilangnya. Kenapa gue pakai Footstep R15 atau underbone R15? Karena kalau misalnya pakai underbone yang pabrikan, Footstep pabrikan seperti punya Yamaha 15, R25 itu banyak partnya gitu loh. Misalnya kalian ada kerusakan di bagian mana, bisa dicari partnya di dealer gitu. Jadi misalnya kalian bingung ya, misalnya pakai merek lain, misalnya seperti HRP atau mungkin Racing Boy, terus kayak Fastback dan selain sebagainya merek underbone. Terus misalnya kalian ada kerusakan di bagian seperti kayak injekannya, footstepnya itu rusak, ya kalian susah nyari partnya gitu loh. Sedangkan kalau pakai R15 nyari partnya gampang banget, tinggal kalian ke dealer aja nyari part ini, nah, nanti ada kalian gitu. Kalau gue sih alasan pakai Footstep R15 itu ya seperti itu, karena ada banyak partnya gitu loh. Cari di dealer juga gampang. Untuk harga sendiri sih menurut gue ya lumayan sih. Jadi misalnya kalian nggak perlu banget pakai underbone, yang penting nggak usah lah ya, daripada buang-buang duit cuman buat nambah Sebenarnya underbone sendiri sih untuk kebutuhan sih kalau gue sih, kebutuhan buat cornering gitu. Tapi kalau misalnya cuman buat style sih ya monggo, itu sih kan terserah kalian juga. Tapi gue saranin sih misalnya kalian nggak perlu banget, cuman kayak buat gaya-gayaan aja, ya menurut gue sih mending pakai yang Footstep biasa ya, Footstep standarnya. Jadi kalau di motor e-making sih gitu, pakai aja Footstep standarnya daripada beli underbone, kan harganya lumayan. Ini untuk Footstep R15 sendiri satu paket itu ya kira-kira ya harganya 600 sampai 800-an lah ya, satu set. Itu belum sama bracketnya loh, untuk buat bisa dipasang di motor e-making gitu loh. Jadi yang gue bahas di sini adalah motor e-making, karena gue baru aja pakai di motor gue gitu. Ini misalnya nggak perlu banget sih ya, nggak usah sih menurut gue, pakai ya Footstep standar aja lah, nggak usah di upgrade ke underbonean lah. Soalnya underbone harganya juga lumayan, bisa dipakai buat beli yang lain, misalnya seperti ganti ban, terus ganti aksesoris lainnya.
Soalnya emang kalau kalian kebutuhannya emang untuk cornering, untuk ya semacamnya itulah, untuk kayak kaki kalian harus kenidon gitu loh. Terus untuk kayak apa ya, kesan pertamanya gue pakai underbone itu, yang pertama sih kayak tinggi banget gitu loh. Ya kan yang biasanya cuman kakinya cuman kayak gini kan ya di bawah gitu, sekarang jadi tinggi banget gitu loh. Waktu pertama pakai sih emang naik motor serasa lebih apa ya, kagok gitu sih. Bukan apa ya, ya serasa lebih kagok gitu sih menurut gue. Soalnya kan kita belum biasa di full step yang tinggi banget ya kan. Sedangkan motor-motor lain full step nggak ada yang setinggi ini gitu loh. Maupun motor sport juga agak ke bawah sih, nggak sampai tinggi banget kayak gini. Ya, untuk kesan pertamanya sih kayak gitu. Terus untuk kayak pemakaiannya enak nggak? Sebenarnya kalau gue cobain kayak nginjek-nginjek punya teman gue underbone lainnya, underbone R15 itu enak sih, kayak udah settingan pabrik gitu loh. Jadi kan kalau settingan pabrik itu kan emang enak banget ya kan, nggak perlu diragukan lagi. Jadi menurut gue sih kalau misalnya kalian mau ganti full step R15 terus atau mungkin punya R25, worth it sih ya. Soalnya apa ya, gue ngerasain pakai ini tuh kayak bawaan pabrik gitu loh, nyaman-nyaman aja, nggak ada kayak minus-minusnya gitu. Ya mungkin untuk pertama kalinya kalian make ya adalah ya kayak rasa-rasa kagok-kagok gitu sih, wajar. Kayak pertama kali gue make ke Tawamangu make underbone ini itu kagok banget sumpah. Gue udah lama gak naik ke Tawamangu plus make underbone, kagoknya minta ampun coy. Gue hampir nabrak dah, berkali-kali tuh hampir nabrak. Ya misalnya kalian baru ganti underbone, sebisa mungkin kalian tuh apa ya, kendaliin emosi kalian lah, supaya ketika misalnya kalian coba corneringan itu bisa aman gitu loh, nggak jatuh. Ya pokoknya main kalem aja lah, jangan sampai ke bawah nafsu untuk untuk corneringan. Terus banyak yang nanya enak gak sih memakai underbone? Ya enak-enak aja sih. Cuman untuk pertama kalinya ya kalian harus ya menyesuaikan diri dulu sih. Jangan langsung kayak rebahan, jangan langsung corneringan ekstrim, janganlah. Kalian harus latihan dulu, harus pemanasan dulu, harus dibiasakan dulu sih, supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi untuk underbone sih itu aja sih. Gue merasa pakai ini setelah pemakaian 2 minggu lah ya, kira-kira segitu, kurang lebih 2 minggu. Alhamdulillah nyaman-nyaman aja coy. Cuman misalnya kalau pakai celana ketat emang agak narik-narik gitu sih di kaki. Ya mungkin kedepannya gue saranin sih, misalnya kalian yang mau ganti underbone, dipikir-pikir dulu, sesuaiin sama kebutuhan kalian. Misalnya kalian kebutuhannya cuma buat harian sih, menurut gue jangan sih ya, sayang duitnya. Soalnya underbone sendiri harganya lumayan coy. Ini gue total aja ya, total underbone sama sekalian full step belakang itu habis 1 juta ya, kurang lebih segitu sih. Menurut gue ya sayang aja sih misalnya duit kalian kebuang cuman gara-gara underbone yang cuman buat style aja sih, nggak fungsinya ya, nggak lebih gitu loh, cuman dipakai buat harian. Ya menurut gue sih sayang aja. Lebih baik sih ya buat modif lainnya gitu loh, atau mungkin beli aksesoris apparel riding lainnya daripada beli underbone yang 1 juta. Dan ya kedepannya mungkin gue akan apa ya, nge-review motor gue apa aja sih yang udah diganti di video selanjutnya ya. Dan kedepannya gue pengen ganti apa ya, kayak selang rem, terus kayak ganti gear. Gue sebenarnya pengen ganti kayak disc brake gitu, cuman kayaknya mahal banget sih ya. Pengen ganti shock belakang juga supaya misalnya cornering itu stabil gitu kan. Ya mungkin itu aja sih dari gua untuk underbone yang gue pasang saat ini, punya pakai underbone R15.
Jadi ya misalnya kalian mau nanya-nanya tentang, ya misalnya kalian ada yang masih bingung mau nanya-nanya, silakan aja, monggo ditulis di kolom komentar di bawah. Ya, makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye bye.